Ta'ammalil ans, kata beliau. Perhatikan sekarang. Lau anna insanan, artinya penjelasan Allah di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah sangat cukup untuk mengantarkan manusia menuju surga Allah, menuju keselamatan. Yang jadi kendala manusia menjauh dari Al-Quran. Kenapa tidak mau belajar Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala mengatakan hati mereka itu tertutup, hati mereka itu mati. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana?" Kenapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Cuma baca saja. Am ala qulubin akfaluha. Bahkan karena hati mereka itu sudah tertutup. Di hati itu ada tiga, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Kalau hati masih sakit, itu masih merasa sedih, gelisah ketika tidak taklim. Karena makanan hati itu ilmu. Sama dengan orang itu badannya gelisah kalau lapar, haus, cari air, cari makanan. Demikian juga hati, kalau hati itu juga mengalami, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hati itu juga seperti badan, bisa lapar, bisa haus. Nah ini kok kebanyakan muslimin gak merasa haus. Ya kalau kata beliau, ya mana merasa orang mati ketika dicubit. Nah, orang mati dicubit, ya tidak merasa. Tidak merasa butuh, tidak merasa sedih, walaupun tidak taklim. Itu orang yang hatinya sakit. Nah, karena Al-Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati, wasifa'uha, dan obatnya. Badan dan hati itu sifat-sifatnya sama. Sifat badan itu, kalau orangnya itu sehat, kapan dikatakan orang itu sehat? Kalau dia hidupnya secara tabiat atau tabi'i, mengikuti tabiatnya. Sebagaimana diciptakan, jalannya tegak, lembaian kanan kiri nggak bareng. Nah, terus kalau lagi panas dia nggak pakai jaket. Nah, makan pisang manis, kata dia. Semangka manis, gula manis. Ini tabiatnya berarti masih lurus, masih kena namanya sehat. Tapi kalau badan mulai sakit, itu rusak. Tadi itu rusak. Yang siang-siang panas-panas pakai jaket. Ya, jalannya lunduk-lunduk. Kenapa, Pak? Itu dah lemes badan. Oh ini loh, di rumah ada sate. Gak mau, sate enggak mau. Barang-barang manis jadi pahit. Nah, demikian juga orang yang kena penyakit hati. Mestinya kalau orang hatinya sehat itu yang dia butuhkan makanan yang dibutuhkan hatinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu makanan yang dia sukai, seleranya di sana. Tapi kalau sakit, kata Syekhul Islam, kalau orang sakit itu kadang sesuatu yang memang makanannya yang dibutuhkan oleh badan, dia tidak mau. Dia tidak mau sehingga menambah sakit di atas sakitnya. Bahkan bisa mencapai kematiannya. Bahkan kadang orang sakit badan itu, dia menginginkan makanan atau sesuatu yang membahayakan dirinya. Dia kena diabetes, ya orangnya kena diabetes. Aku kok pingin sate gulai yo.
Coba aku pingin sekali. Loh, gak boleh sama dokter. Nanti, nah, sekali-sekali lah, tukono 20 saja. Loh, 20. Tiga biji langsung. Apa hukum makan sate ini? Haram, karena dia sama dengan bunuh diri. Nah. Tapi kalau hatinya sakit, dia sudah enggak selera lagi dengan Al-Quran Sunnah. Selera lagi dengan Quran dan Sunnah. Pahit, Quran itu pahit, Sunnah pahit. Terus apa? Yang subuhar-subuhar saja. Yang bid'ah-bid'ah itu saya cocok, itu enak, itu akeh bolone lagi. Jadi begitu diterangkan oleh Syekhul Islam, bisa baca kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Beliau terangkan ciri-ciri orang yang sakit badannya dan ciri-ciri orang yang sakit hatinya. Persis sama. Ya kayak tadi, gula gak manis. Nah, gak sakit, sate gak mau. Yang mau sate yang sehat-sehat. Ini juga sunnah yang dia butuhkan. Tidak ada jalan keselamatan itu selain sunnah. Tapi itu alergi. Dimusuhi, dibenci sunnahnya, dicela, dimusuhi orangnya. Nah, ta'amalil al-ana. Perhatikan sekarang. Lau anna insanan, sekiranya manusia, kana fi hujratin, berada di satu bangunan, au fi sayyaratin, atau di dalam mobil, ittaqadat an-niran, mobilnya kebakar, sak bis isi 54, 55 sak supire. Kunci pintu ketutup semua. Kemudian api membakar, melalap, hangus. Nah, walaisa lahu mahrabun, tidak ada jalan keluarnya. Artinya beliau ngajak kita membayangkan yang sering kita saksikan di medsos-medsos kan ada orang terkepung oleh api. Beliau gambarkan kalau di suatu kamar, suatu ruangan tidak ada jalan keluar, pintunya pintu besi, gemboknya dibawa orang, kemudian terbakar di dalamnya, nggak bisa keluar. Al-abwabu maulaqatun, pintu-pintunya terkunci. Mada yakun, apa yang terjadi? Mungkin kita kalau kita menyaksikan di dunia ya teriak-teriak, semua teriak-teriak. Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, panik, histeri, semua orang nggak tega. Fi hasratin azimatin, dalam kesedihan yang sangat besar. La yumkin an yumasiluha hasratan, tidak mungkin kita bisa menggambarkan, membandingkan kalau orang itu berada di dalam hutomah, kemudian di dalam penjara muqsadah tadi. Fahum wal iyadzubillah, mereka itu orang-orang yang dibakar di hutomah itu, wal iyadzubillah, semoga Allah lindungi kita darinya, hakadha finnar, demikian orang itu di dalam neraka. Semua itu mengancam kita-kita. Tidak ada yang menjamin setiap kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Dari itu surat Al-Humazah ini Allah memperingatkan kita jangan sampai mempunyai 3 sifat yang Allah sebutkan di surat ini. Apa itu? Al-Lammas, Al-Hammas, Al-Jamma. Nah. An-naru alaihim muqsadah. Api mengelilingi mereka, memenjara mereka. Dan tidak ada celah bernafas sedikit pun. Tidak ada tempat istirahat sedikit pun. Di bawah api, atasnya api.
yang membakar api. Fi amadin mumaddadah, mereka terikat di tiang-tiang. Ai anna hadhihi naru muqsadatun, apinya itu memenjara mereka, mengepung mereka. Wa 'alaiha i'tamadatun mumaddatun. Mereka diikat, terikat, dan di situ ada tiang-tiang yang mengikat mereka. Ay mamdudatun ala jama'in nawahi, tertutup di semua arah. Wazawaya, semua arahnya enggak ada, mau lari ke timur, barat, enggak ada pintu-pintu. Hatta la yatamakanu ahadun min fathiha, sehingga tidak memungkinkan seorang pun bisa membukanya. Awil khuruj minha, atau keluar dari hutoma, yang penjara neraka yang berada yang di dalamnya ada tiang-tiang untuk mengikat mereka. Atau rincinya bisa dilihat di kitab Sifatun Nar. Di kitab-kitab hadis juga dibawakan, Bukhari misalnya, di Muslim ada di sana tentang hadis-hadisnya. Haqqallahu subhanahu wa ta'ala dzalika alaina. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Wa bayyanahu, dan menerangkan lana kepada kita, fi hadis surati, di surat Al-Humazah ini, la li mujarrati an natluahu bi alsinatina. Ini tidak sekedar dalam rangka untuk kita baca, kita ketahui. Nah, dan bukan sebagai pengantar tidur atau penutup celah daripada nganggur, atau daripada banyak alasan, ya. Au na'rifu maknahu, atau sekedar kita tahu maknanya. Hutomah itu apa? Ya saya tak melok taklim, mengerti aku. Nah, bi'afhamina, dengan pemahaman kita. Bukan untuk itu, bukan sekedar untuk faham. Karena sampai ada hadis awwalu man tusair finnar al-ulama. Orang yang pertama dilemparkan ke dalam api neraka al-ulama. Orang yang mengerti. Ulama itu jamaknya dari alim. Orang yang sudah mengerti kebenaran cuma nyandok kebenarannya di otaknya atau di hatinya, tidak sampai kepada amal. Nah, lakinnal murada, hanya saja yang diinginkan oleh Allah dari diturunkannya surat Humazah ini, an nuhadzira min hadhil awsafiz dzamimah. Allah hendak memperingatkan tabiat-tabiat jelek yang ada pada diri kita itu harus dibuang, dibersihkan. Dan itu termasuk penyakit hati yang bisa dibersihkan dengan Al-Quran. Allah berfirman, Al-Quranu syifa'un lima fis sudur. Nah, Al-Quran itu obat bagi penyakit hati. Apa diantaranya? Ini tadi, lammas, hammas, itu kan merendahkan orang. Congkak, sombong, karena banyak hartanya. Nah, maka dia, kata Allah, jama'a malan alladzi jama'a malan wa'addada. Ayyaban nasa bil qaul, dia merendahkan orang, merendahkan manusia dengan ucapannya. Wa ayyaban nasi bil fi'li, dan dia juga merendahkan orang lain dengan perbuatannya. Sampean kok bisa sukses, saya kok enggak bisa sukses? Ditanya gitu yang sukses. Maka kita harus tak urui berapa kali. Nah, terus tak tiru amal, semua ilmu sampean sudah tak amalkan. Dia lupa dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia rendahkan. Wal hirsu, yang ketiga,
Sifat damimah, sifat tercela yang Allah angkat di surat ini al-hirsu. Mungkin ini enaknya diartikan serakah ya. Alal mali terhadap harta. Hatta ka'annal insan sampai seakan-akan karena dia banyak uangnya atau fulusi, banyak fulusnya. Innama khuliqa lil mali. Dia merasa seakan-akan dia dicipta untuk ngurus harta di dunia. Pernah ya Rasulullah SAW ditawari ranjang. Tahu ranjang ya, tempat tidur. Kenapa? Karena Rasul tidurnya dari tikar daun kurma. Kita nggak ada yang tidur di tikar kayak gitu. Nggak ada kan? Paling karpet. Sehingga membekas di punggung Rasul. Nangis itu sahabat. Lihat, ya Allah, ya Rasulullah itu kaum Romawi, Persia, hidup di singgasana. Ini Rasul Allah, orang terbaik. Apa perlu saya buatkan matras lah? Ya, tipis-tipis lah matras. Apa kata Rasul? Makanan di dunia apa? Dunia ini, kata Rasul. Kita ini berjalan, kemudian berhenti di bawah pohon sejenak, setelah itu sudah ditinggal. Nah, ka'annal insan, dia merasa kok sampai uangnya itu menyombongkan, menyebabkan orangnya itu sombong. Innama khuliqa lil mal, seakan-akan dia dicipta untuk ngurus harta, untuk harta. Liyukhlida lahu, supaya bisa lama hidupnya, kekal. Au yahludul mal lahu, atau dia untuk mengekalkan hartanya. Wa na'lamu, dan kita tahu, anna man kanat hadhihi haluhu, maka barang siapa yang Allah ajarkan di ayat ini, Allah ajarkan bahwa barang siapa yang seperti ini keadaannya, fa inna jazaahu hadhihin nar, maka balasannya bagi mereka ini apa? Api hutomah itu. Wa hiya kama wasafahallahu, yaitu hutomah sebagaimana yang Allah sifatkan. Apa itu hutomah? Wa ma adraka mal hutomah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Al-hutomah tattali'u 'alal afidah. Muqsadah, mengurung mereka, memenjara mereka. Fi amadin mumaddadah, mereka terbelenggu, tidak bisa lepas. Belenggunya dari besi. Nah. Nas'alullaha ta'ala an yujirana minha. Semoga Allah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari hutama. Dari jangan sampai ada 3 sifat yang Allah terangkan di surat ini. Sifat-sifat jelek lainnya Allah akan terangkan di ayat-ayat lain dan hadis Rasulullah SAW. Wa ayyarziqona, dan semoga Allah memberi rizki kepada kita al-ikhlas. Fil qauli wal amal, ikhlas di dalam berbicara dan beramal. Wal istiqamatu ala dinihi, dan semoga Allah memberi rizki kita istiqamah di atas agamanya. Istiqamah itu dengan keadaan kita seperti ruh dengan badan. Badan ini tidak bisa hidup tanpa ruh. Demikian juga kebaikan manusia itu rusak kalau tidak ada istiqomahnya. Maka orang itu senantiasa baik kalau ada ruhnya. Orang itu selalu baik kalau masih ada istiqomahnya. Tapi kalau hilang istiqomahnya, rusaklah manusia itu. Sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf. Selesai kita, semoga Allah SWT mengingatkan hati kita, memunculkan rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada siksa Allah,
dengan apa? Hutoma. Jadi hilangnya lumazah humazah itu ditukar dengan tawadu. Tawadu itu merendah. Jangan sombong karena sombong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr ya. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sekecil dzarrah. Apa itu sombong? Rasul masih menjelaskan al-kibru, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan yang lain. Ini ajaran Rasul, makan pakai tangan kanan. Enggak terima hatinya, enggak ada selera, tak ada sunnah. Sehingga tetap makan, minum pakai tangan kiri. Nah, sudah biasa gini, Ustadz. Ada, sudah biasa gini. Biasa salah. Nah, biasa salah kok dibanggakan itu loh. Kan maunya Ustadznya dia pindah dari kejelekan pada kebaikan. Dan kok malah dibanggakan. Wah, Ustadz saya, yang lain bilang, saya itu dari lahir ngede. Apa ngede? Iya, biasa pakai tangan kiri. Dibiarkan sama bapaknya kamu sampai gede gini. Ya gini, dari kecil saya ngede memang. Masih ngede, wajib makan itu pakai tangan kanan. Itu alasan saja. Alasan orang yang hatinya berpenyakit, hatinya sombong. Karena menolak kebenaran itu kesombongan. Ada juga yang di masa Rasul SAW, dia bilang, Rasul saya tidak bisa makan pakai tangan kanan. Ya sudah, kata Rasul. Kata-kata ya sudah dia tidak bisa makan pakai tangan. Setelah Rasul bilang ya sudah itu, orang ini tidak bisa ngangkat tangannya. Tangan kanannya nggak bisa diangkat. Langsung dihukum spontan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut di tafsir surat Al-Asr. Surat ini yang sangat agung sekali untuk mengingatkan kita. Sampai kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laula anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan surat lain selain ini, maka surat ini cukup mengantarkan manusia ke surga, mendorong manusia supaya selamat dari neraka dan mencapai surga. Cukup surat ini, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian juga para sahabat kalau bertemu satu dengan lainnya tidak berpisah sampai baca ini, surat Wal-Asr ini. Karena kata Allah, setiap manusia itu pasti di neraka. Kecuali yang memiliki 4 sifat yang Allah terangkan di surat ini. Tafsir suratil Asr, tafsir surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi husrin, sampai akhir surat ini. Al-basmalah tu tafsir basmalah taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu. Nah, tentang tafsir basmalah sudah berlalu. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Aqsamallahu ta'ala bil asr, Allah bersumpah dengan al-asr. Apa itu asr? Wal asru, asru itu kila, ada yang menafsirkan innal murada bihi, yang dimaukan dengan al-asr akhirun nahar, akhir siang. Ini waktunya sholat apa? Asar. Ya sama, asar mana dari kata al-asr. Apa maknanya? Akhir siang. Li'anna akhiran nahari afdaluha, karena akhir siang, karena sholat asar itu karena paling utamanya siang itu di akhirnya.
Kata beliau, li'anna akhiran nahar, karena akhir siang itu afdaluhu, paling afdolnya hari. Wa salatul asri, dan salat asar tusamma as-salatul wusta. Salat asar ini disebut salat wusta. Wusta itu tengah. Ai al-fudla. Fudla paling utama. Salat asar salat paling utama. Sampai barang siapa nunda-nunda sampai cahaya kuning, itu menghapus amal baiknya. Dan sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak terima kalau sampai warna kuning. Karena dari kuning ke matahari tenggelam, itu namanya waktu darurat. Waktu darurat, bukan waktu ada. Ada namanya waktu ada. Dari habisnya waktu zuhur berakhir waktu kuning, cahaya kuning. Nah, banyak orang asik di kebun, asik di ladang, enak santai asik sama tanamannya. Dia dengar azan, kan di kebun dengar, masjid sana masjid sini dengar azan. Tapi kalah dengan Lombok, kalah dengan apa? Apa Pak Yar? Kalah sama tanaman-tanaman, sama ternak. Nah, ternak lele ya. Hati-hati, lele itu fitnah, semuanya fitnah. Allah terangkan di surat ini ya, surat apa? Al-Anfal ya. Kita lihat coba Al-Anfal 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu ketahuilah annama amwalukum, sesungguhnya harta kalian, wa auladukum fitnah, dan anak-anak kalian itu fitnah. Fitnah ini memalingkan dari jalan Allah. Pak, aku pingin ini, padahal itu membahayakan dirinya. Siap. Piro wis dolek andek Shopee. Pak, aku pingin belajar di sana. Padahal tempat belajarnya itu mengajarkan kesesatan. Ya, dituruti. Nah, itu fitnah namanya. Atau kata Syekh Utsaimin menjelaskan secara rinci, anaknya sakit parah. Bawa dokter sana sini, habis dokter yang spesialis, dokter ahli sudah enggak ada. Sudah habis jutaan, puluhan juta. Ada yang menyarankan ke dukun sana itu loh. Bawa ke dukun. Nah, ini bapaknya anaknya satu, sayang disayang, dari banting tulang peras keringat untuk anak, ini sakit. Kata dokter nggak ada penyakitnya, ini kok kayak gini. Coba dibawa ke dukun. Datang nggak ini? Nggak datang. Mati loh Pak. Milih mati apa? Datangi dukun. Bahaya loh, ke dukun itu kata Rasul. Tanya saja, misalnya orang itu punya nomor HP-nya dukun. Pak dukun, tanya ini anak saya begini begini. Tanya itu
dia membenarkan ucapan dukunnya, kata Rasulullah SAW, man soddaqo, barang siapa membenarkan arrofan, ucapan dukun, atau kahinan, Fakot kafara ala ma anzalallahu ala Muhammadin. Berarti dia telah kufur kepada Al-Quran. Sehingga para ulama mengatakan kafir. Siapa yang kafir? Sing tanya tadi. Lah dukunnya? Dukunnya sudah lebih dulu kafir. Nah, makanya kalau dukun itu ya dipenggal kepalanya. Nah. Kenapa kok dipenggal, kok nggak disuruh kapok saja? Kalau di Indonesia kan dibuat apa? Festival ya. Festival para dukun. Mestinya dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena dukun itu enak ya. Mek gitu tok basbus-basbus, baca mantra-mantra, kemudian dapat sak kebok uang. Kadang dikasih anaknya, dikasih istrinya ya. Untuk meloloskan. Kaya disini kaya-kaya. Artinya orang itu kalau sudah biasa enak, dipisah dari yang enak itu enggak mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Enggak ada yang berani ngacung sekarang. Mau dipisah dengan yang enak itu enggak mau. Nah, sehingga dipenggal lehernya. Sama dengan orang yang sudah nikah, zina. Namanya zina muhsan. Apa hukumnya? Nah, hukumnya ya dirajam. Bukan dipenggal. Kalau dipenggal enak itu langsung hilang, nggak terasa. Tapi kalau dirajam, nggak boleh pakai batu yang besar. Dan nggak boleh yang kecil. Yang kecil tidak mematikan. Kalau besar, sekali lempar mati. Ini balasan kepada dia. Kenapa sampai ulama mengatakan kenapa kok sampai mati? Karena dia satu sudah diberikan saluran oleh Allah yang halal. Yang kedua, seperti itu dia nggak bisa kapok, ngulang lagi. Nah, coba lihat kasus-kasus yang ada di negara kita ya nggak kapok. Nah, sampai Allah sendiri yang menangani, diutuslah yang namanya HIV. Nah, baru menang. Atau di surat At-Taghabun, ya, surat At-Taghabun ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat berapa itu? Ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri kamu, tadi anaknya sakit, sekarang istri ini main. Ya apa sih mas sampan? Ya, anaknya kayak gini sekarat. Padahal semua usaha sudah, yang halal-halal sudah dijalani, herbal, madu, doa. Tinggal satu ini, urusan dukun. Istrinya yang ngoyak-ngoyak. Sesungguhnya istri-istri kalian, kata Allah, wa auladikum, dan anak-anak kalian aduwan. Kalau tadi surat Al-Anfal apa? Fitnah, ujian. Di sini malah dibilang oleh Allah musuh. Istri itu musuh. Nah, di tafsirnya sangat rawan untuk memalingkan dari jalan Allah. Dua ini, istri dan anak-anak. Maka jangan asal nuruti, jangan asal sayang-sayang. Anaknya mau belajar ajaran sesat, monggo-monggo wae. Diantar dan seterusnya. Ini podo lorone sing ngantar sama yang diantar juga. Karena Rasulullah SAW memperingatkan setiap Jumat, hati-hati dari ajaran baru, dari kesesatan.
Setiap ajaran baru itu bid'ah, setiap kesesatan itu, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat di neraka. Yang asik ke sana ya karena tadi hatinya sudah terbalik ya. Wa intahu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kenapa salat asar, salat tengah-tengah ini yang disebut salat paling afdal? Kama samahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Jadi disebut fudla. Salat asar ini salat yang paling utama, salat tengah-tengah dari 5 waktu. Wakila ada juga tafsir yang kedua. Tafsir pertama, asar itu salat akhir siang. Tafsir kedua, innal asra, bahwa asar huwa zaman, asar itu zaman. Walaupun akhir siang tadi juga zaman ya. Wa hadza huwal ashah. Maka beliau katakan inilah yang paling benar. Jadi wal asri demi zaman. Bukan demi sholat asar atau demi waktu asar. Itu walaupun tidak bertentangan tapi yang lebih sahih kata beliau waktu. Kalau waktu bukan akhir siang saja. Mencakup 24 jam. Aqsamallahu ta'ala bihi, kenapa Allah bersumpah dengan zaman lima yaqa'u fihi minal ihtilafil ahwal. Karena pada zaman ini terjadi pergantian keadaan. Wataqallubatil umur, berganti-gantinya perkara atau kejadian. Wa mudawalatul ayyam, dan bergantiannya hari. Bainan nas, yang menjalani atau yang dijalani oleh manusia. Kemarin Sabtu, sekarang Ahad, besok sudah bukan Ahad lagi. Ahad depan bukan Ahad yang sekarang. Wa ghairu dzalika mimma huwa musyahidun fil hadir. Dan lainnya sebagaimana kita saksikan. Wa amalan salihan wa amalan sayyi'an ila ghairi dzalika. Kok itu? Wa tahtalifu awqatahum. Begitu juga. Mana? Ini. Wa mutahaddatsun, dan anhu fil ghaib. Mutahaddatsun itu artinya terjadi fil ghaib, yang tidak nampak. Kejadian-kejadian yang tidak nampak itu harus menggunakan zaman. Fal asru, maka asr huwa zaman. Jadi yang sahih asr itu zaman. Alladzi ya'isuhu al-khalqu, yang dengan zaman itu makhluk hidup. Kalau makhluk itu mau hidup harus memakai zaman. Wa tahtalifu awqatahu siddatan wa rakhain. Dan berbeda kondisinya, kadang siddah, kadang rakha. Rakha ini lapang, tenang, kadang lawan tenang, kacau mungkin. Nah, waharban wasalaman, kadang terjadi permusuhan, peperangan, seperti di Palestina saat ini. Ya, Palestina ya. Gaza, wasalaman, dan kadang terjadi perdamaian. Wasihatan wa maradon, sakit dan sehat, itu juga bergantian, tidak mungkin bareng ya. Sehat dan sakit bergantian, nanti yang masih giliran itu siapa? Zamannya itu, melalui zaman. Wa amalan salihan wa amalan sayyi'an ila ghairi dzalika. Amal saleh, amalan jelek dan selainnya, wa ma'lumun lil jami', itu semua kita sudah paham.
Aqsamallahu ta'ala, Allah bersumpah, innal insana lafi husrin. Nah, sungguhnya manusia itu dalam ancaman, dalam kerugian. Maka di sini Allah mengajak untuk kita berusaha membebaskan dari kerugian ini. Wal insanu huna amun, manusia di ayat ini umum. Li'annal murad bihi al-jinsu, karena yang dimaukan jenis manusia. Wa alamatul insan alladhi yuradu bihi al-umum. Ayyahilla mahallal kalimatukul, sehingga al-insan di ayat ini itu sama dengan kullu, setiap manusia. Fahuna laukila kana insanun fi husrin lakana hadha huwal makna. Wa ma'nal ayah al-karimah, makna ayat yang mulia ini, annallaha, sesungguhnya Allah, aksama kisman atau qasaman ala halil insan. Allah bersumpah tentang keadaan manusia. Allah bersumpah tentang keadaan manusia. Annahu fi husrin, bahwa manusia itu semuanya dalam kerugian. Fi husranin wa nuqsanin, manusia itu dalam kerugian, dalam kekurangan. Fi kulli ahwalihi, dalam segala keadaannya. Fi dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat manusia itu kayak gitu. Kurang dan husron, celaka, rugi. Illa man istathnallahu azza wa jal. Tapi ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Dan kaidahnya biasanya kalau kecuali itu sedikit. Nah, wa hadhil jumlatu muakkadun bi salasati muakkidatin. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan 3 penguat. Allah menguatkan dengan 3 penguat bahwa manusia itu pasti merugi. Al-awwal, yang pertama dengan qasam. Apa tadi qasamnya? Sumpahnya wal asr. Wasani, yang kedua innal insan. Asalis wasalisu, yang ketiga alam. Nah, yaitu pada kata-kata lafi, lamnya ini namanya lam jawab qasam, ya, untuk mentaukid. Liyakunu ablagh, supaya maknanya lebih tinggi, lebih memuncak dari sekedar la khasirin misalnya. Misalnya innal insana la khasirin, sesungguhnya manusia itu, lamnya ini juga makna taukid. Cuma kalau la khasirin saja kurang kuat. Kurang kuat dan kurang tinggi maknanya. Nah, demikian juga di sini kalau dihilangi fi-nya menjadi la khasirin, ya. Khasirin itu rugi maknanya. Dan juga bermakna pasti dia merugi. Tapi kepastiannya kurang kuat, maka oleh Allah dikuatkan dengan 3 penguat. Terus apalagi Allah sudah sampai datangkan 3 penguat. Kok cek angele untuk melepaskan diri, mensifati dirinya dengan 4 sifat yang Allah akan terangkan di surat ini. Wadhalika anna fi, di lafi ini ya, pada fi ini kalau diterjemah pasti dalam kerugian, pasti dalam kebinasaan. Nah, fi-nya ini namanya dzarfiyah. Dzarfiyah itu keterangan tempat. Faka'annal insani munghamisun, sehingga dengan diberi fi ini bermakna manusia itu munghamis fi khusrin fil khusri. Munghamis itu tenggelam. Tenggelam itu wasik diangkat tangannya gak kena-kena. Diingatkan pagi sore enggak mau-mau. Dia asik di dalamnya sudah tenggelam dengan kesesatannya. Ayo ngaji, kita selesaikan diri kita, selamatkan diri kita.
kita sifati diri kita dengan 4 sifat yang Allah terangkan di surat Awal Asri ini. Wangil, ono alasan. Alasannya itu tadi, terfitnah kemungkinan dengan apa tadi? Harta dan anak-anak. Wal husranu muhitun, artinya kerugian itu muhit. Nah, muhit meliputi mereka. Min kulli janibin, dari segala sisi. Dari itu kita harus komitmen. Harus ada azam. Azam itu tekad bulat. Enggak boleh lonjong tekadnya. Untuk menyelamatkan diri dari kerugian. Jangan sampai jadi orang yang merugi, karena diri kita ini manusia. Supaya enggak rugi, kata Allah, sifati dirinya dengan 4 sifat yang akan kita baca pertemuan berikutnya. Semoga ini yang kita bahas pagi ini, siang ini, menjadi ilmu yang bermanfaat, memperbaiki hati-hati kita, sekaligus semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sedikit yang terakhir, saya sampaikan 1 ayat ya. Di surat Al-Anfal tadi, ayat 24. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah itu. Ojo bandel-bandel, ojo wangel-angel. Nah. Seruan Allah dan Rasulnya idza da'akum, ketika memanggil kalian, lima yuhyikum, menuju sesuatu yang menghidupkan kamu. Hidup badannya, hidup hatinya, hidup di dunia, hidup di akhirat. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghalangi atau membatasi, menjadikan penghalang antara seseorang dengan hatinya. Artinya kita ini terhadap diri kita sendiri, hati kita sendiri, itu tidak ada kuasa. Kalau ternyata Allah hadirkan kita ke sini, itu karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan taufik dari Allah. Allah memberikan taufik kepada kita bisa hadir di majelis termulia yang ada di dunia ini. Membaca ayat termulia, ayat-ayat Allah untuk memberi makan hati. Tapi kadang mungkin karena datangnya itu kurang ikhlas, tidak sabar, kurang jujur, itu masih menjadi penghalang. Mana buktinya? Sudah lama ngaji kok masih enggak paham-paham. Bukan enggak paham, saya sudah paham. Kok enggak diamalno? Oh, itu berarti terjadi apa? Terjadi tabir. Masih ada tabir antara dirinya dengan hatinya. Tidak masuk di hatinya. Itu banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan jeleknya orang yang seperti itu. Sementara jalan atau ilmu yang mengaku Al-Quran Sunnah itu semua golongan. 73 semua ngaku Quran dan Sunnah, ngaku Ahlus Sunnah semuanya. Dan mengaku jalan yang benar, jalan yang lurus. Sekarang saya tanya, tidak ada. Mana ada kelompok, ormas atau partai yang ngaku kami di atas jalan menyimpang. Tidak ada. Tidak ada. Padahal kata Rasul itu satu saja yang ori. Nah, walaupun orang itu sudah tahu yang ori loh. Sudah ngerti jalannya Rasul dan sahabat, kok sih nggak ada efek kepada amaliyahnya. Nah, itu karena ada apa tadi? Batas Allah yang buka, butuh kejujuran, butuh keikhlasan. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kita akan dikumpulkan. Dan di tafsir ayat ini memang seperti itu, kita harus ikhlas. Mempelajari agama Allah itu ikhlas karena perintah dari Allah.
orang yang tidak taklim itu dosa, karena belajar itu, taklim itu wajib. Nah, akibatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dipalingkan orang-orang yang malas, walaupun hadir mungkin terpaksa, nggak paham-paham, atau kemarin paham hilang. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya pada kita. Semoga Allah memberikan istiqomah pada diri kita di atas al-haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.